Halo semuanya, kami dari kelompok TWL 192 hari ini mau membahas mengenai Zero Hunger. Zero Hunger ini atau disebut tanpa kelaparan, kami ambil dari SDG nomor 2. Nah teman-teman sekalian, apakah tahu apa itu SDG nomor 2? SDG nomor 2 ini yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan meningkatkan gizi serta promosi pertanian berkelanjutan. Dan tujuan dari SDG nomor 2 ini untuk memberantas kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan di seluruh dunia. Dan target-target dari SDG nomor 2 ini antara lain adalah mengurangi jumlah orang yang menderita kelaparan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sistem pangan, serta meningkatkan investasi dalam pertanian dan infrastruktur perdesaan. The Global Hunger Index merilis data tentang Global Hunger Index (GHI) atau Indeks Kelaparan Global di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Data pada 2023 tersebut dikumpulkan sejak tahun 2018 hingga 2022. Dari total 125 negara, GHI Indonesia menduduki posisi ke-77 dengan skor 17,6. Dengan skor tersebut, indeks kelaparan di Indonesia berada pada level moderat. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2015, yang datanya berasal dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Skor GHI Indonesia pada tahun 2015 sebesar 21,9. Meski menurun dibandingkan pada tahun 2015, indeks kelaparan di Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Berikut merupakan dampak dari kelaparan jika tidak diatasi. Yang pertama, kesehatan yang memburuk. Kelaparan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti kekurangan gizi, kelemahan sistem kekebalan tubuh, dan peningkatan risiko penyakit infeksi. Yang kedua, keterbelakangan pertumbuhan. Anak-anak yang mengalami kelaparan juga sering mengalami keterbelakangan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang berdampak negatif bagi masa depan mereka. Dan yang terakhir, kemiskinan yang terperpetuasi. Kelaparan dapat menjadi siklus yang sulit untuk diputus karena menyebabkan kemiskinan yang terperpetuasi dengan menghambat kemampuan individu untuk bekerja dan berkontribusi pada perekonomian. Jadi dari masalah yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu masalah kelaparan, di sini masalah tersebut dapat membawa dampak-dampak negatif yang cukup besar dan mengancam kelangsungan kehidupan kita. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok telah menyusun suatu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi solusi yang kami ketemukan adalah pola 4 sehat 5 sempurna. Jadi penjelasan sedikit mengenai pola hidup ini. Jadi 4 sehat di sini dimaksud ada 4, yaitu nasi sebagai menyediakan energi dan karbohidrat untuk kegiatan sehari-hari kita. Lalu ada yang kedua itu ada lauk dan pauk, yaitu sebagai sumber protein yang didapatkan baik dari daging, ikan, telur, atau kacang-kacangan yang diperlukan untuk pembentukan jaringan tubuh dan pertumbuhan tubuh kita juga. Lalu selain itu juga ada yang ketiga, sayur-sayuran yang menyediakan serat, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan fungsi organ. Dan keempat itu adalah buah-buahan, dimana buah-buahan di sini kaya atas sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting juga untuk menjaga kesehatan tubuh dan sistem kekebalan kita. Nah, jadi di sini juga selain 4 sehat ada 5 sempurna juga, yaitu 5 sempurna itu juga dapat terdiri dari pertama ada telur, di mana telur itu menyediakan protein berkualitas tinggi serta mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, D, dan B12. Lalu selain itu juga ada didampingi dengan ikan sebagai sumber protein dan asam lemak omega 3, yang mana kita ketahui sendiri hal tersebut baik bagi kesehatan jantung dan otak. Lalu selain itu juga ada daging, di mana daging ini dapat menyediakan protein dan zat besi hime yang mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Lalu keempat yaitu susu, sumber kalsium dan protein yang penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi.
Dan terakhir adalah sumber sayuran hijau, di mana sayur hijau ini kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta rendah kalori, sehingga baik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol berat badan kita. Nah, jadi sebenarnya konsep pola hidup 4 sehat 5 sempurna ini sudah ditemukan sejak lama. Namun kami sebagai kelompok merasa kalau pola tersebut terlalu tidak diperhatikan, padahal pola hidup ini sangatlah penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, jadi kami juga sudah menyediakan juga cara-cara untuk mengatasi masalah dari SDG nomor 2 ini, yaitu Zero Hunger. Jadi cara pertama itu adalah 6R, yaitu Rating, Refuse, Reduce, Reuse, Repair, dan Recycle. Jadi ke-6 konsep ini sebenarnya dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana saya contohkan saja dari salah satu konsep ini, yaitu Rating. Jadi penggunaan konsep rating ini dapat mengurangi salah satu masalah dari Zero Hunger ini, yaitu food waste atau limbah makanan. Jadi rating sesuai dengan katanya, yaitu memikirkan kembali, seperti kita dapat memikirkan kembali mengenai pembelian bahan pangan, apakah bahan tersebut sebenarnya kita gunakan atau tidak. Dengan begitu pangan tersebut dapat digunakan secara efektif dan tidak terbuang secara sia-sia. Lalu cara berikutnya itu ada pengujian lahan. Jadi pengujian lahan di sini bermaksud untuk meningkatkan faktor keberhasilan hasil panen para petani, sehingga tidak terjadi limbah makanan secara berlebihan juga. Dan cara ketiga itu ada program subsidi pangan, di mana dari pihak pemerintah juga dapat membantu kita dalam mengatasi masalah tersebut, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk pangan kepada masyarakat. Lalu keempat ada juga pengelolaan krisis, dan kelima itu dengan tidak membuang makanan, sehingga kita perlu untuk menghabiskan makanan sampai habis, di mana makanan tersebut juga dipenuhi oleh porsi gizi yang seimbang juga. Dan itu terusnya ada keenam, cara tersebut adalah akses yang adil dan merata terhadap sumber daya. Di sini juga termasuk dalam peran pemerintah untuk memberikan akses secara merata supaya tidak terjadi tidak keadilan kepada seluruh masyarakat, sehingga di sini masyarakat dapat mendapatkan sumber daya secara adil juga. Dan terakhir itu adalah memberikan pendidikan seberapa pentingnya gizi kepada masyarakat. Pentingnya mencapai zero hunger tidak hanya dengan memberi makan kepada orang lapar aja, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individunya memiliki hak untuk hidup yang layak dan juga berkualitas. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bertindak dan berkontribusi pada pencapaian SDG nomor 2, yaitu dengan tindakan nyata seperti meminimalkan pemborosan makanan, mendukung petani lokal, dan juga mengedukasi tentang pola makan yang sehat dan juga berkelanjutan. Bersama, kita pasti bisa membangun dunia di mana setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Zero hunger because no one deserves to go to bed hungry.